Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan semoga tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita masuk ke subtema 2, pengalaman bersama teman. Seperti biasa, sebelum mulai belajar silahkan bersiap dan tidak lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali pelajaran hari ini dengan menyimak cerita berikut. Perhatikan ya teman-teman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Coba bagaimana cara menari dengan menirukan gerakan tumbuhan? Ada yang sudah tahu bagaimana gerakan tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, serta rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan dapat menguncup dan mengembang. Tangkainya berayun jika dihinggapi kumbang, serta bergerak miring saat ada angin besar. Contohnya lihat bunga mawar yang dihinggapi kumbang, serta pohon kelapa yang ditiup angin pantai. Menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Tiruan gerak tumbuhan bisa menjadi gerak tari yang indah. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat seperti akar. Hanya tangan dan tubuh yang kalian gerakan. Perhatikan gambar berikut, contohnya menirukan gerak tumbuhan. Yang pertama, gerakan ranting. Melambai ke depan dan ke belakang. Badannya melambai ke depan dan ke belakang. Lalu gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Ingat, kakinya tetap diam, badannya digerakkan ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Contoh lainnya, gerakan daun berayun. Lihat, lehernya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, gerakan pohon tertiup angin. Kalian rentangkan tangannya, lalu gerakan badannya ke kiri dan ke kanan hingga satu tangan berada di bawah dan tangan lainnya berada di atas. Untuk tugas yang pertama, coba kalian peragakan gerakan tumbuhan seperti yang ada di halaman 46 atau seperti contoh barusan yang ada kalian lihat di gambar-gambar sebelumnya. Silahkan dicoba dilakukan, dipraktikkan, lalu minta direkam sama orang tua kalian. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan di grup tugas ya videonya. Materi selanjutnya yaitu mengenal permintaan ungkapan maaf. Ingat, kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera minta maaf. Kalian juga, jika berbuat salah, lekaslah meminta maaf. Contohnya pada gambar berikut. Ada yang menjatuhkan temannya ketika main bola, lalu dia berkata, "Maafkan ya, saya tidak sengaja." Jadi senantiasa kalian harus pandai berkata maaf jika merasa salah. Nah, bagaimana sih meminta maaf yang baik? Coba perhatikan teks berikut ya.
Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Jadi kalian minta maaf tidak boleh terpaksa, tidak boleh disuruh orang lain, harus dari diri sendiri. Lalu ucapkan dengan jujur. Selanjutnya, berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi kesalahan itu terjadi jangan diulang-ulang. Jangan setiap kali kita kesalahan diingatkan minta maaf lalu berbuat kesalahan lagi. Tidak boleh ya. Kita hanya bisa sebaiknya satu kali saja kesalahan lalu minta maaf, tidak diulangi. Untuk tugas yang kedua, coba kalian lengkapi soal-soal tentang ungkapan permintaan maaf yang ada pada buku tema halaman 49. Nah, bagi yang bukunya meminjam dari sekolah, Bapak harap tidak menuliskan di buku tema ya, tapi ditulis ulang di buku catatannya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Jika selesai, tidak perlu dikirimkan ke grup tugas, biar nanti kita periksa langsung di sekolah. Selanjutnya kita belajar tentang menyebutkan aturan bermain di rumah. Ingat, aturan itu adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, bagi yang di rumahnya ada aturan dari orang tuanya harus diterapkan, tidak boleh dilanggar. Misalnya, ketika bermain tidak boleh terlalu berisik atau tidak boleh teriak-teriak. Contoh lainnya, aturannya tidak boleh menggunakan alas kaki di dalam rumah. Itu merupakan contoh aturan yang harus kalian patuhi. Nah, gambaran contoh lainnya aturan yang ada di rumah yaitu ketika bermain, bekas mainannya harus dirapihkan kembali. Karena itu tanggung jawab kita. Jangan menunggu disuruh orang tua, apalagi minta tolong orang tua untuk merapihkannya. Kalian harus sudah bisa membersihkan dan merapihkan mainan kalian sendiri. Contoh lainnya, nah ketika bermain dengan adik atau dengan teman, kalian harus bermain dengan rukun. Tidak boleh rebutan mainan, apalagi merusak mainan teman atau mainan adik. Harus bermain dengan tertib, dengan rukun, penuh gembira. Lalu aturan yang terakhir dan jangan pernah kalian lewatkan yaitu di rumah tidak lupa belajar. Setiap hari di rumah harus dibiasakan menyempatkan waktu untuk belajar. Mau sebentar, mau lama, yang penting setiap hari kita belajar supaya menjadi anak yang rajin dan anak yang pandai agar bisa naik kelas dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan harus tetap semangat belajar ya. Ingat, tadi kita sudah belajar tentang menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian, lalu mengenal ungkapan permintaan maaf, serta terakhir kita menerapkan aturan yang ada dalam rumah. Nah, bagi yang memiliki buku tema, kalian boleh sambil diisi buku temanya pada pembelajaran 1. Apa saja yang sudah Bapak perintahkan tadi serta apa yang sudah terlewatkan, kalian bisa isi secara mandiri. Ingat, tugasnya yang dikumpulkan hanya tugas video ke grup tugas. Sedangkan tugas yang menulisnya nanti akan diperiksa secara langsung di sekolah. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.